Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya akan berbicara tentang topik yang saya beri judul Baptisan Yohanes, yang nantinya akan dilanjutkan menjadi baptisan di dalam nama Yesus. Nah saudara, baptisan Yohanes pada zaman Tuhan Yesus itu merupakan satu kegerakan yang fenomenal, di mana Yohanes tampil mendahului akan Yesus Sang Mesias, yaitu kan pengakuan dari Yohanes sendiri, katakan bahwa aku diutus untuk mendahului dia meluruskan jalan bagi Tuhan dan sebagainya. Jadi dia perintis, Yohanes itu perintis, dan yang dia lakukan adalah memberitakan pertobatan dan membaptis orang, baptisan bertobat dari jalan-jalan yang jahat, dari pikiran yang jahat, dari keinginan yang jahat, dan kemudian berbalik ke jalan Tuhan. Demikian. Itulah pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Petrus memberitakan Injil pertama kali kepada orang non-Yahudi, yaitu kepada Kornelius, itu kan Tuhan yang nyuruh Petrus pergi ya, dari Yope kemudian pergi ke Kaisaria itu. Nah, ketika Petrus masuk ke rumah dari Yohanes, masuk ke rumah dari Kornelius, saudaraku, dia menyebutkan akan baptisan Yohanes itu. Jadi memang baptisan Yohanes itu merupakan sesuatu yang terkenal pada masa itu ya, yang fenomenal. Nah, ini saya bacakan saudaraku, kata-kata dari Rasul Petrus kepada Kornelius dan keluarganya. Ayat 34 dari Kisah Rasul 10. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Kemudian barulah Petrus menyebutkan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret dan seterusnya. Jadi memang baptisan Yohanes itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, itu adalah baptisan pertobatan. Sehingga pada masa itu sebelum Tuhan Yesus tampil dengan kabar baiknya bahwa Dia adalah Mesias Sang Juru Selamat, Yohanes Pembaptis mendahului dengan memberitakan pertobatan dan disertai dengan tanda baptisan. Baptiso itu artinya ya dicelupkan dalam air, dipermandikan di dalam air sebagai tanda pertobatan. Nah saudara, Tuhan Yesus sendiri ketika Dia mulai melayani, Dia berapa kali menyebutkan tentang Yohanes Pembaptis, dan salah satunya tentang pelayanan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita lihat ya saudaraku ya, dalam Matius 11, Markus 11 ayat yang ke-30 sampai 33. Markus 11 ayat 30 sampai 33, ya ini ayatnya. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus ketika orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua itu bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan semuanya ini? Mereka mengakui bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa. Tanda-tanda herannya tidak diragukan. Tapi mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan semuanya itu? Kemudian Tuhan balik tanya, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Mereka
mau jawab, waduh, nggak berani jawab, saudaraku. Ayat 31 kalau saudara perhatikan di situ, mereka memperbincangkannya di antara mereka berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Mereka memang tidak percaya pada pelayanan Yohanes Pembaptis. Mereka menolak, karena mereka nyaman dengan hidup sebagai orang-orang munafik itu, saudaraku ya. Ayat 32, mereka nggak mau bertobat, saudara ya. Ayat 32, tetapi masakan kita katakan dari manusia. Nah, ini pertimbangan, mereka mikir, kalau ngomong dari manusia, pelayanan Yohanes itu, baptisan Yohanes itu dari manusia, wah bahaya. Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Ya, jadi mereka tuh, wah perhitungan gitu. Ayat 33, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Waduh, jawaban aman, saudaraku ya, cari aman. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tuhan nggak mau jawab, percuma jawab pada orang yang tidak mau bertobat. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis itu adalah pelayanan kepada semua orang. Kalau mau cari Tuhan, bertobat dulu. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, tandanya adalah dibaptiskan. Itu namanya baptisan Yohanes. Pada masa itu sangat terkenal, saudaraku. Dan banyak orang yang bertobat. Dan banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes. Nah, saudara, sekarang kita lihat perkembangannya setelah Yohanes mati dipenggal, Yesus pun sudah menyelesaikan karya penebusan di kayu salib, dia sudah mati dikubur dan dia sudah bangkit, kemudian gereja Tuhan berdiri di hari Pentakosta ya, setelah kenaikan Tuhan, kemudian mereka menanti 10 hari dan roh dicurahkan, kemudian gereja Tuhan bergerak, ya kan? Penuh Roh Kudus, murid-murid Tuhan, para rasul bergerak, saudaraku, dan pertambahan jiwa-jiwanya luar biasa, saudara. Dan pada masa itu kita tahu bahwa baptisan Yohanes atau baptisan pertobatan itu bergabung dengan baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 itu, ayat yang ke-38, ini setelah Petrus berkhotbah, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi baptisan pertobatan di sini bergabung dengan baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Tadinya terpisah, karena Yesus belum menyelesaikan karya penebusan, Yesus belum bangkit, Yesus belum naik ke surga. Nah, ketika Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah disurahkan, maka murid-murid Kristus itu melakukan pelayanan baptisan. Dan pada waktu itu ada kurang lebih 3.000 orang ya yang dibaptiskan gitu ya. Ya luar biasa, saudaraku, jiwa-jiwa diselamatkan ya, gereja Tuhan bertumbuh. Dan baptisannya adalah baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan lagi baptisan pertobatan saja. Nah, saya jelaskan ini supaya saudara kalau membaca Alkitab nggak bingung. Ya, kita lihat saudara ya, kita lihat Kisah Para Rasul. Tadi Kisah Para Rasul 10 sudah ya disinggung ya, bahwa ada baptisan Yohanes begitu ya. Kemudian nama Yesus diberitakan. Nah, sekarang di Kisah Para Rasul 18, saudara. Dalam Kisah 18, diceritakan dalam satu perikop tentang Apolos. Apolos seorang orator, seorang pengkhotbah yang luar biasa.
Apolos sampai ke Efesus. Kita lihat ayat 24 dari Kisah 18. Banyak ayat kita baca ya kali ini ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Ia berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara. Jadi Apolos ini memang seorang yang fasih lidah dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi dia ngerti ayat-ayat firman ya, jadi dia mahir, menguasai kitab suci. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dia menerima berita tentang Yesus Kristus. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Nah, kalimat berikutnya saudara garis bawahi, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi pada waktu itu lucu saudaraku ya. Roh Kudus bekerjanya itu, wah, murid-murid Tuhan dari jalur murid-murid Tuhan, ya sudah mereka membaptis jiwa-jiwa yang bertobat, kemudian mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sudah, itu gereja Tuhan. Tapi ada jalur lain, ada seorang Yahudi bernama Apolos yang mendengar tentang Yesus dan percaya. Dan dia sudah jalan, sudah memberitakan Injil. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Tapi pengetahuannya ternyata masih belum sampai, saudaraku. Dia belum ngerti bahwa baptisan Yohanes itu sudah beralih atau bergabung dengan baptisan di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya saudara, sekarang kalau Anda dibaptis, itu tanda bertobat sekaligus tanda menerima Yesus, tanda percaya pada Yesus. Kalau dulu belum saudara ya, jadi tanda bertobat artinya yang mencuri tidak mencuri lagi, yang korupsi berhenti korupsi, yang selingkuh bertobat kembali kepada istrinya, begitu ya. Itu pertobatan. Nah itu tandanya baptisan Yohanes, gitu. Tetapi nama Yesus belum mereka kenal, atau belum diketahui bahwa sebetulnya pertobatan saja nggak cukup. Mereka bertobat dan mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalau enggak, ya percuma, saudaraku ya. Pertobatan itu adalah step awal saja. Ngerti ya? Nah demikian ini Apolos. Apolos itu sudah percaya Yesus tapi belum ngerti tentang baptisan di dalam nama Yesus. Nah saya kira karena Apolos ini terbuka ya dia pasti menerima baptisan dalam nama Yesus. Nah itu buktinya di pasal 19 saudaraku. Ini adalah murid-murid yang ada di Efesus. Ini menarik saudaraku. Ini dicatat supaya kita memahami bedanya baptisan Yohanes dengan baptisan di dalam nama Yesus. Saya bacakan ya, ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Kalau disebut murid, disciples atau matetes, itu berarti benar-benar mereka sudah percaya Yesus gitu saudara. Tapi ternyata pengajaran itu belum lengkap. Kebenaran belum penuh, tapi mereka bersemangat begitu ya. Nah ini pentingnya kebenaran firman Tuhan yang lengkap itu disampaikan, diajarkan. Kita yang hidup di akhir zaman ini, kita bahagia saudaraku, Alkitab ini sudah utuh, lengkap ya oleh Tuhan, sudah ditutup dengan kitab Wahyu, kita tinggal menyelidiki, membaca dan belajar. Kita ini sudah istilahnya sudah lengkap ya, sudah tidak perlu pusing-pusing mencari-cari lagi mana yang dibutuhkan untuk dilakukan dan sebagainya. Itu semua sudah ada sekarang ini. Kebenaran itu sudah jelas sekali. Nah, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Di sini dipikir oleh Paulus, mereka ini kan sudah terima Yesus, sudah dibaptis dalam nama Yesus, kan sudah jadi murid kan. Itu yang dibutuhkan adalah Roh Kudus kan begitu ya. Ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya pada Yesus?
Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bayangkan saudaraku, sudah jadi Kristen, tapi belum ngerti sama sekali tentang Roh Kudus itu apa. Nah itu terjadi pada gereja mula-mula. Itu jemaat di Efesus pada awalnya seperti itu. Roh Kudus saja mereka nggak tahu gitu ya. Tapi mereka percaya Yesus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Jadi mereka itu sudah baptis, tapi baptisannya adalah baptisan pertobatan. Jadi pada waktu itu baptisan Yohanes itu tetap dilakukan oleh murid-murid Yohanes, oleh orang-orang Yahudi yang bertobat sungguh-sungguh dan mereka memberitakan pertobatan kepada sesama orang-orang Yahudi sampai ke Efesus. Jadi mereka itu menerimanya baptisan Yohanes. Baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus belum, saudaraku. Ya. Kata Paulus, nah ini penting, saudara pelajari ya. Ayat 4. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi baptisan Roh Kudus, saudaraku, baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Itu jalan menuju pada menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah kemudian kalau saudara baca lebih lanjut ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka dibaptis lagi. Tapi bukan baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Nah kalau sekarang baptisan pertobatan dan baptisan dalam nama Yesus atau percaya Yesus, menerima Yesus itu sudah gabung jadi satu. Baptisan air itu saudaraku ya. Paham ya? Nah, jadi baptisan Yohanes pada masa gereja mula-mula masih ada. Dan itu nanti digabung menjadi baptisan di dalam nama Tuhan Yesus ketika orang menjadi percaya. Saya beberapa waktu yang lalu sempat melihat ada satu pelayanan dari kegerakan saudara-saudara yang luar biasa, para businessmen bergerak. Dan mereka itu punya nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Alkitabiah yang mereka perkenalkan kepada para pegawai mereka. Ini kan bos-bos, saudaraku, para pemimpin perusahaan yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, dalam Tuhan, mereka ingin jadi berkat. Semua pegawainya diundang, kemudian di situ diajarkan nilai-nilai Alkitabiah, nilai-nilai saudaraku ya, bukan nama Yesusnya. Karena mereka kebanyakan ya mungkin 90% dari agama lain. Jadi tidak boleh nanti dikira kristenisasi kan begitu. Nah itu bagus sekali, saya melihat videonya saya terharu saudaraku. Di situ para pasangan-pasangan suami istri, jadi mereka suruh ngajak istrinya, suruh ngajak suaminya gitu. Para pegawai itu untuk dinner, fine dining, jadi makan yang bermartabat gitu ya, jadi pakai lilin gitu ya makan. Dan dalam acara itu diberitahukan tentang pentingnya keluarga dan sebagainya, pokoknya yang kebaikan dan nilai-nilai firman Tuhan tentang kebenaran, bagaimana kerja yang baik, kerja yang jujur, kemudian setia pada pasangan dan sebagainya. Banyak yang tersentuh saudaraku. Dan ketika acara mereka suami diminta untuk memeluk istri itu banyak yang menangis saudara, wanita-wanita ya. Sampai ada kesaksian dari mereka, ya mereka dengan pakaian yang menunjukkan bahwa mereka dari agama lain, itu mereka berkata bahwa selama hidup saya tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini. Waduh, itu luar biasa. Tapi berhenti sampai di situ, saudara. Nah, saya mendatangi akan teman-teman yang melayani dalam kegerakan itu, saya katakan ini seperti pelayanan Yohanes Pembaptis. Berhenti sampai di situ.
sampai pada tanda kutip pertobatan dari yang salah menjadi yang benar, diluruskan. Tidak salah, saudaraku. Yohanes Pembaptis kan dari sorga, kan dikatakan oleh Tuhan Yesus begitu. Baptisannya pun juga dari sorga. Tapi yang lebih penting adalah manusia itu nggak bisa menyelamatkan diri sendiri hanya dengan pertobatan, berbuat baik itu nggak bisa, saudara. Butuh juru selamat. Dan juru selamatnya itu namanya Tuhan Yesus. Ya, ini saya analogikan dengan apa yang saya sampaikan pada saat ini, yaitu baptisan Yohanes itu tidak menyelamatkan, saudara. Itu hanya jalan menuju pada Yesus Kristus Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Jadi Anda jangan merasa bahwa aku sekarang sudah berubah, aku berubah. Tapi kalau saudara tidak menggandol Gusti atau percaya sepenuh pada Tuhan Yesus, keselamatan kita hanya di dalam Dia oleh kasih karunia-Nya, kita pun tidak selamat loh, saudara. Saya harus jelas katakan, kebaikan kita itu seperti kain kotor. Pertobatan itu dan amin, dan itu harus. Jadi ada orang-orang yang tidak mau bertobat, hanya mau terima Yesus, itu juga sia-sia. Tetapi bertobat saja tanpa mengandalkan Yesus, tidak ada keselamatan. Kita diselamatkan karena kita percaya pada Dia, percaya pada kuasa darah-Nya. Demikian, saudaraku. Jadi baptisan di dalam nama Yesus, itu baptisan yang gereja Tuhan yang saat ini lakukan. Ya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Sudah, itu yang kita lakukan. Tetapi sebetulnya, saudaraku, kalau riwayat dari gereja mula-mula ada baptisan Yohanes yang menekankan pada pertobatan, dan saya pikir ini penting. Sebelum dibaptis, sudahkah Anda bertobat? Bukan berarti sempurna, tapi sungguh-sungguh aku mau berbalik dari jalan-jalanku yang jahat, hatiku yang jahat. Aku mau berubah, dan nanti Roh Kudus bekerja. Saudara, tandanya baptisan, ya, dibaptis artinya aku bertobat dan aku menjadi milik Kristus. Dan aku percaya Dialah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.